warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira. Di sini kita membahas tentang teori stilistika. Berikut penjelasannya. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa suatu karya sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat Zhang atau mengutip pendapat Lord G 1966 bahwa untuk menjembatani apresiasi karya sastra dengan bahasa, maka diperlukan telaah yang dikenal dengan telaah ilmu gaya bahasa. Aspek-aspek stilistika dalam kajian karya sastra yaitu 1. Gaya bunyi atau fonem. Fonem yaitu merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Yang kedua, gaya kata atau diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Kata merupakan unsur bahasa yang paling esensial dalam karya sastra. Yang ketiga, gaya kalimat atau sintaksis. Kalimat ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu, misalnya invers, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah gagasan atau pesan atau struktur batin dapat diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat atau struktur lahir yang berbeda-beda struktur dan kosakatanya. Karena dalam sastra, pengarang memiliki kebebasan penuh dalam mengekreasikan bahasa atau licentia poetica. Guna mencapai efek tertentu, adanya bentuk penyimpangan kebahasaan, termasuk penyimpangan struktur kalimat merupakan hal yang wajar. 4. Gaya wacana. Menurut Krida Laksana, wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tertinggi dalam gramatika. Gaya wacana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Gaya wacana dapat berupa paragraf dalam prosa atau fiksi, bait, atau dalam puisi atau sajak, keseluruhan karya sastra, baik prosa seperti novel dan cerpen maupun keseluruhan puisi. 5. Bahasa figuratif. Figuratif berasal dari bahasa Latin yaitu figura, yang berarti form, CP. Figura berasal dari kata finger dengan arti to fashion. Istilah ini sejajar dengan pengertian metafora. Bahasa kias pada dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan menciptakan citraan. Adanya tuturan figuratif atau figure of language menyebabkan karya sastra menarik perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan terutama menimbulkan kilasan angan. Yang keenam ada citraan. Citraan atau imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca. Menurut Sayuti, citraan dapat diartikan sebagai kata atau serangkaian kata yang dapat membentuk gambaran mental atau dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Dalam fiksi citraan, dibedakan menjadi citraan literal dan citraan figuratif. Selanjutnya kita akan menganalisis puisi Sajak Putih karya Hairil Anwar. Struktur fisik puisi. Yang pertama, diksi. Kata-kata dalam puisi Sajak Putih memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama dan menyeluruh. Seperti pada baris ketiga, di hitam matamu kembang mawar dan melati. Mawar dan melati mengandung majas metafora yang berarti lain. Sesuatu yang indah atau cinta yang murni dan menggairahkan seperti keindahan bunga mawar atau yang merah, dan melati yang putih seperti mekar. Dengan penggunaan kata metafora dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk membandingkan sesuatu. Sesuatu itulah yang dinamakan makna metafora. Yang kedua, citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif pada pembaca. Pada puisi Sajak Putih, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan tidak langsung. Seperti citraan visual atau penglihatan, terdapat pada baris kedua dan ke-8 yaitu kau depanku dan menarik menari. Citraan indera pencium terlihat pada bait keempat yaitu harum rambutmu. Citraan indera pendengaran seperti pada baris kelima yaitu sepi menyanyi. Jadi kesimpulannya dari Sajak Putih adalah memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Yang ketiga, kata-kata kongrek. Pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata kongrek yang dapat membangkitkan citraan seperti penglihatan, penciuman, pendengaran. Kata tersebut sangat jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari penyair maupun dari pembaca. Kata-kata konkret tersebut bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat agar pembaca dapat merasakan keadaan yang dirasakan penyair. Yang keempat, bahasa figuratif. Dalam puisi Sajak Putih karya Hairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris ketiga, yaitu
Di hitam matamu, kembang mawar dan melati merupakan majas metafora yang bersifat membandingkan sesuatu secara langsung. Selain itu, pula muncul majas repetisi pada baris ke-9, yaitu terjadi pengulangan kata, hidup dari hidupku. Yang kelima, rima dan ritma. Puisi sajak putih secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A, I, U. Asonansi vokal A terdapat pada baris puisi yaitu baris 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, dan 12. Misalnya, asonansi vokal A terdapat pada baris kedua yaitu tahu depanku bertudung sutra senja. Dan pada baris keempat yaitu harum rambutmu mengalun bergelut senja. Asonansi vokal I terdapat pada baris pertama yaitu bersandar pada tali warna pelangi, dan baris ketiga yaitu di hitam matamu kembang mawar dan melati. Dari asonansi vokal di atas dapat disimpulkan bahwa puisi ini mempunyai irama yang tepat dan beraturan, yakni irama vokal II AA. Sehingga dengan variasi dan irama pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang indah. Struktur batin puisi yang pertama, tema, merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam puisi sajak putih menceritakan seorang gadis yang sangat cantik yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seseorang pria yang membuat pria tersebut merasa terharu dan tertarik terhadapnya. Yang kedua, perasaan. Perasaan yang didekatkan pada puisi ini adalah rasa bahagia karena kedua insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya, tetapi pada akhirnya mereka mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Yang ketiga, nada atau tone. Nada yang ditujukan pada puisi sajak putih ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Nada gembira dan bahagia ini muncul karena rasa gembira seorang pria yang memiliki seorang gadis yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan suci terhadapnya. Terdapat pada kalimat tali warna pelangi, sutra senja, menarik-menari, maka muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Yang keempat, amanat. Dalam puisi ini, amanat yang disampaikan oleh penyair adalah bahwa jika kita mencintai seseorang harus berani untuk menyatakan perasaan kita masing-masing, menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan berusahalah untuk selalu mencintai dan selalu ada di sisinya sampai hembusan nafas terakhir. Jadi kesimpulannya, stilistika adalah ilmu gaya bahasa yang digunakan untuk mengkaji suatu makna dalam sebuah karya sastra. Dengan adanya stilistika, kita bisa lebih memahami makna yang sesungguhnya yang terdapat di dalam puisi secara mendetail. Mulai dari struktur bahasa, penggunaan kata, hingga mengamati antarhubungan pilihan kata. Adapun ruang lingkup stilistika yaitu aspek-aspek bahasa yang ditelaah dalam stilistika meliputi intonasi, bunyi, kata, dan kalimat sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya kata, gaya bunyi, dan gaya kalimat. Misalnya dalam puisi sajak putih karya Chairil Anwar yang dapat dikaji dengan teori kaji stilistika yaitu pada dasarnya setiap jenis karya sastra tersebut memiliki bahasa bagian-bagian terpenting dalam setiap unsur dan pembahasannya. Seperti dalam puisi sajak putih diceritakan bahwa ada dua insan manusia yang saling mencintai tetapi tidak berani untuk menyampaikan perasaannya masing-masing. Tetapi meskipun begitu mereka tetap berjanji akan saling mencintai selama-lamanya.